Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Berleni Sorbundula dengan NIM S1S12095. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah tugas akhir atau skripsi dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek. Adapun judul tugas akhir yang akan saya review yaitu Sistem Pengambilan Keputusan Penerima Bantuan Renovasi Rumah Menerapkan Algoritma Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis atau MORA, dan studi kasusnya di Kelurahan Amonggedo Baru. Adapun poin-poin yang akan saya review, yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan serta manfaat. Yang kedua ada algoritma MORA, bagaimana cara perhitungannya, kemudian ada UML-nya atau Unified Modeling Language. Yang ketiga apa metode pengembangan perangkat lunak yang diterapkan. Yang keempat yaitu demo dari sistemnya. Oke, langsung ke latar belakang. Menurut KBBI, rumah merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk tempat tinggal. Nah, di Indonesia masih banyak hunian yang tergolong rumah tidak layak huni atau RTLH. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengatasinya melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini merupakan program tahunan dari Kementerian PUPR, dan Kementerian PUPR membagikan dana bantuan bedah rumah ke setiap daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Namun dalam proses pendataan masih dilakukan dengan cara manual sehingga data yang diperoleh masih belum sesuai dan akurat. Sistem pendukung keputusan dapat memberi dukungan dalam membuat keputusan dalam semua tingkatan level manajemen, baik individual maupun grup, terutama dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, membawa kepada keputusan bersama dan informasi yang objektif. Dalam sistem pendukung keputusan terdapat beberapa metode dalam pengembangannya. Salah satu metode dalam SPK adalah metode MORA. Metode ini memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan dan menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Berdasarkan latar belakang ini, maka dirumuskanlah masalah. Yang pertama, bagaimana merancang serta membangun sistem penerima bantuan renovasi rumah di Kelurahan Amonggedo Baru. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma MORA dalam sistem penerima bantuan renovasi rumah di Kelurahan Amonggedo Baru. Untuk itu, setelahnya kita batasi masalahnya, yaitu yang pertama, kriteria yang dinilai dalam sistem ini berjumlah 5 kriteria, yaitu pekerjaan, penghasilan, jenis lantai, jenis dinding, dan jenis atap, di mana masing-masing kriteria mempunyai subkriteria berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Batasan masalah yang kedua yaitu dalam sistem ini masyarakat yang menjadi alternatif adalah masyarakat di Kelurahan Amonggedo Baru yang terdaftar dalam penerima bantuan renovasi rumah. Yang ketiga, sistem ini hanya menerapkan algoritma MORA. Yang keempat, aplikasi ini berbasis website. Adapun tujuan dan manfaat dari dibangunnya sistem ini yaitu yang pertama, satu, bertujuan untuk merancang dan membangun sistem penunjang keputusan penentuan penerima bantuan renovasi rumah di Kelurahan Amonggedo Baru. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma MORA dalam sistem penerima bantuan renovasi rumah di Kelurahan Amonggedo Baru. Berdasarkan tujuan tersebut, sistem ini memiliki manfaat yang pertama yaitu dapat menghasilkan sistem penunjang keputusan untuk penerima bantuan renovasi rumah di Kelurahan Amonggedo Baru. Yang kedua, dalam menerapkan algoritma MORA pada sistem penerima bantuan renovasi rumah memberikan hasil yang objektif dan lebih akurat. Selanjutnya yaitu algoritma MORA Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Berikut merupakan bagaimana caranya algoritma MORA bekerja atau bagaimana perhitungan dalam menggunakan metode MORA. Baik, langkah pertama yaitu menentukan tujuan untuk mengidentifikasi kriteria evaluasi yang dibicarakan dan menginputkan nilai kriteria pada setiap alternatif. Berarti di sini kita sudah menentukan kriteria-kriteria apa saja, kemudian bobotnya juga sudah, kemudian namanya dan jenis kriterianya seperti yang ada pada tabel ini. Yang pertama ada
5 kriteria, yaitu C1, C2, C3, C4, C5 dengan kriteria pertama pekerjaan, kriteria kedua penghasilan, kriteria ketiga lantai, kriteria keempat jenis dinding, dan kriteria kelima jenis atap dengan bobotnya masing-masing dengan jenisnya yaitu cost benefit. Tapi perlu kita ingat seperti yang dibatasi masalah sini bahwa masing-masing kriteria mempunyai subkriteria berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Jadi subkriterianya yaitu untuk pekerjaan, subkriterianya ada 5. Yang pertama, pegawai PNS BUMN dengan keterangan dan bobotnya 1, kemudian pensiunan, keterangan kurang baik, bobotnya 2, wira swasta cukup, bobotnya 3, petani atau pekebun baik, bobotnya 4, kelima ibu rumah tangga, keterangan sangat baik, dia bobotnya 5. Kemudian untuk subkriteria penghasilan ada rentang 1.600.000 sampai 2 juta, dia keterangannya tidak baik, bobotnya 1. Kemudian 1.100.000 sampai 1.500.000 kurang baik, dia itu rentangnya bobotnya 2. Kemudian rentang 500 sampai 1 juta, keterangan baik, dia bobotnya 3. Dan untuk tidak ada penghasilan, keterangannya sangat baik, bobotnya 4. Kemudian untuk subkriteria lantai ada keramik dengan bobot 1, ada rabat beton dengan bobot 2, papan dengan bobot 3, tanah dengan bobot 4, dan subkriteria untuk jenis dinding papan, bata, dan gedeknya itu berbobot 1, papan dan bata berbobot 2, papan dan gedek berbobot 3, papan berbobot 4, gedek berbobot 5. Dan untuk kriteria terakhir, jenis atap memiliki subkriteria ada 3, yaitu seng gelombang bobotnya 1, genteng bobotnya 2, dan atap rumbia bobotnya 3. Nah, setelah itu kita masuk ke data alternatif yang kita punya dengan menginputkan keterangan berdasarkan kriteria mereka masing-masing. Bisa dilihat contohnya A1, alternatif 1 itu Agus Arianto, pekerjaannya wira swasta, penghasilannya 1 juta, lantainya rabat beton, jenis dindingnya papan dan gedek, kemudian jenis atapnya genteng. Kemudian tahap selanjutnya itu membuat matriks keputusan Mora. Dan di sini matriks keputusan Mora A1 melambangkan alternatif 1 yang ini. Kemudian untuk angka 33232 diperoleh dari bobot dari kriteria pekerjaan wira swasta. Bobotnya wira swasta 3. Kemudian ini 3 untuk kriteria 2 diperoleh dari penghasilan dari rentang 1 juta, dari rentang 1.500.000 sampai 1 juta. Begitu seterusnya untuk alternatif 2, alternatif 3 sampai alternatif 10 untuk masing-masing kelima kriteria ini. Sehingga dibuatkan matriks keputusannya menjadi seperti ini. Setelah itu tahap ketiga membuat normalisasi matriks. Nah, cara menormalisasi matriksnya yaitu dengan menjumlahkan C1 ini semuanya dijumlahkan menjadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat diperoleh dari nilai C1 pada setiap alternatif ini. Selanjutnya hasilnya diakarkan lalu menghasilkan 11,3137. Nah, setelah mendapatkan hasil untuk C1-nya, selanjutnya kita bagi dengan masing-masing nilai alternatif. Seperti untuk A1 untuk kriteria 1 dia bernilai 3, jadi diperkan dengan 11,3137 menghasilkan 0,2651. Selanjutnya untuk alternatif 2, 4 dibagi dengan normalisasi matriks C1 tadi 11,3137 jadi 0,3535. Di sini lagi dipindahkan. Lalu untuk alternatif 3, 4 dibagi dengan hasil normalisasinya ini
jadinya 0,3535 juga. Begitu seterusnya untuk dari A4 sampai A10, dan untuk C2 akan dihitung lagi seperti perhitungan yang ini, sehingga menghasilkan hasil pernya yang kemudian akan dibagi dengan masing-masing nilai, masing-masing alternatif, masing-masing nilai kriteria untuk masing-masing alternatif. Setelah itu masuk ke tahap ini, masing-masing kriteria, masing-masing hasil normalisasi matriks dikalikan dengan masing-masing bobot dari masing-masing kriteria, seperti misalnya yang ini C1, yang ini C1, ini C2, C3, C4, C5. Kemudian dikalikan dengan masing-masing bobot kriteria. C1 dikali bobotnya 2, kemudian C2 bobotnya 4, kemudian C3 bobotnya 4, kemudian C4 bobotnya 5, dan C5 bobotnya 3. Kemudian menghasilkanlah hasilnya yang ini. Nah, setelah itu kita hitung nilai optimasi multi objektif murah menggunakan rumus yang ini. Sehingga untuk alternatif 1 maksimumnya dia itu C2, C4, C5 dijumlahkan menghasilkan 2,3106, dan untuk minimumnya C1 ditambah C3 menghasilkan 1,3850. Di sini yang bernilai maksimum karena mereka tadi jenisnya dia benefit, jadi mereka menjadi nilai maksimum, dan untuk yang minimum karena mereka bernilai cost. Sehingga dikurangkan untuk mendapatkan nilai YI, nilai maksimum dikurang nilai min, sehingga untuk alternatif 1 nilai YI-nya yaitu 0,9256. Begitu pula diterapkan untuk mencari nilai YI pada alternatif A2 sampai A10. Setelah mendapatkan hasil YI-nya, kemudian menentukan ranking berdasarkan perhitungan Mora. Di rankinglah berdasarkan hasilnya tadi, sehingga mendapatkan alternatif 9 berada di peringkat 1 dengan nilai YI 1,0551, yang berarti penerima bantuannya itu Indah Puspitasari. Baik, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana perhitungan algoritma Mura secara manual. Selanjutnya, Unified Modeling Language untuk menggambarkan sistem dan interaksi dalam sistem tersebut. Yang pertama di sini ada use case diagram. Bisa kita lihat bahwa aktornya ini ada dua. Yang pertama admin dan alternatif. Adminnya ini dapat melakukan login. Kemudian admin dapat mengelola data kriteria apa saja untuk menerima bantuan. Kemudian bisa mengelola data subkriteria. Kemudian admin dapat mengelola data alternatif. Admin dapat mengelola penilaian. Kemudian admin dapat mengelola perhitungan. Kemudian admin dapat menampilkan hasil data, dan admin dapat logout. Dalam kata mengelola di sini artinya admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data-data tersebut. Yang kedua ada aktor alternatif. Alternatif bisa login, kemudian alternatif bisa melihat hasil dari perhitungan penerima bantuan. Kemudian kemudian alternatif bisa logout. Selanjutnya activity diagram login untuk admin dengan alternatifnya. Yang pertama login. Ketika mereka login, maka sistem akan menampilkan form halaman login. Untuk selanjutnya admin atau alternatif akan memasukkan username dan passwordnya. Kemudian sistem akan memverifikasi apakah username dan passwordnya sudah cocok di database. Kemudian setelah cocok dan valid di database, maka sistem akan menampilkan beranda atau home. Tapi jika username dan passwordnya salah, maka admin akan kembali untuk memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya activity diagram data kriteria.
admin akan memilih menu data kriteria, kemudian sistem akan menampilkan menu data kriteria tersebut, kemudian memasukkan data kriteria, admin memasukkan data kriteria, kemudian sistem akan menginput data dan data kriteria tersebut akan tersimpan di database. Selanjutnya, activity diagram data subkriteria. Admin akan memilih data subkriteria, kemudian sistem akan menampilkan menu sub data kriteria, lalu admin akan masukkan data subkriteria, kemudian sistem memproses input data dan data subkriteria tersebut akan tersimpan di database. Kemudian selanjutnya activity diagram data alternatif. Admin memilih menu data alternatif pada home layar tampilan awal. Selanjutnya sistem akan menampilkan menu data alternatif, lalu admin akan memasukkan data alternatif, lalu sistem akan memproses input data, dan setelah di input datanya, maka data tersebut disimpan di database. Selanjutnya, activity diagram data penilaian. Admin akan memilih menu data penilaian dan sistem akan menampilkan halaman data penilaian. Selanjutnya, admin akan memilih data alternatif untuk penilaian. Lalu selanjutnya di sistem akan masuk ke halaman form isi penilaian. Lalu admin bisa menginputkan atau menambahkan penilaian dan penilaian tersebut tersimpan di database. Selanjutnya, activity diagram data perhitungan. Nah, admin memilih menu data perhitungan, lalu admin memulai perhitungan metode murah, kemudian membuat matriks keputusan, membuat matriks normalisasi terbobot, menghitung nilai YI, seperti perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, perhitungan algoritma murah. Kemudian activity diagram data hasil. Admin memilih menu data hasil, kemudian database mencek data hasil yang tersimpan di database, kemudian menampilkan hasil perhitungan murah di sistem, kemudian admin bisa melihatnya dan mencetak data hasil tersebut. Oh ya, perlu diingat kembali berdasarkan use case diagram ini, admin bisa mengelola data kriteria, data subkriteria, data alternatif, mengelola penilaian, mengelola perhitungan, dan menampilkan data. Untuk activity diagram login ini sama aktivitasnya untuk admin dan alternatif ketika login. Namun ketika activity diagram data kriteria, data subkriteria, data alternatif, data penilaian, data perhitungan itu hanya bisa diakses oleh admin. Sementara kalau untuk melihat hasil dan login itu bisa diakses juga oleh data alternatif seperti use case seperti yang dijelaskan dalam use case ini. Selanjutnya UML terakhir yaitu kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas, ada 9 kelas dengan masing-masing hubungannya, dan masing-masing kelas itu bisa melakukan tambah, edit, dan hapus. Dan untuk kelas normalisasi terbobot, dia ini hanya bisa menampilkan hasil normalisasinya, dan nilai pangkat juga hanya bisa menampilkan. Oke, sekian untuk UML-nya. Hanya 3 UML yang disediakan, yaitu kelas diagram, activity diagram, dan use case diagram. Selanjutnya yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan, yaitu RUP. Jadi dalam metode RUP atau Rational Unified Process mempunyai 4 tahapan, yaitu inception atau permulaan. Dia ini analisis kebutuhan sistem yang akan dibuat dan mengkaji terkait metode atau algoritma apa yang digunakan. Nah, yang kedua elaboration atau perencanaan. Jadi peneliti akan melakukan analisis sistem serta perancangan sistem berupa UML-nya seperti use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Nah, yang ketiga ada construction atau konstruksi. Jadi peneliti akan membangun sistem mulai dari pembuatan tampilan interface hingga penerapan coding pada sistem. Dan yang terakhir ada transition atau transisi. Jadi peneliti akan fokus melakukan pengujian terhadap sistem menggunakan metode pengujian black box. Jadi metode pengujian black box ini metode pengujian dengan skenario. Jadi semisal diberikan skenario, admin melakukan login dan ada ekspektasi atau harapan
tentang skenario tersebut bahwa admin berhasil login. Namun ada keterangan untuk mengisi atau memberitahukan bahwa keadaan sebenarnya ketika admin login apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya yaitu kita akan demo sistem. Jadi di sini kita akan demokan sistemnya. Baik, kita sudah masuk ke halaman loginnya. Di sini kita masukkan username-nya admin dan passwordnya admin, dan kita masuk. Bisa. Nah, ini menampilkan halaman awalnya. Kemudian kita bisa memilih menu data kriteria. Kita klik. Nah, di data kriteria ini sudah ada kriteria-kriteria yang tadi, ada penghasilan, ada pekerjaan, lantai, jenis dinding, jenis atap. Sini kita bisa edit, kemudian kita bisa tambah lagi kriterianya menggunakan icon ini. Kita klik, kemudian selanjutnya ada data sub kriteria. Di sini sub kriteria untuk pekerjaan, ada untuk rentang penghasilan, kemudian ada lantai, kemudian ada jenis dinding, dan ada jenis atap. Dan masing-masing data kriteria ini bisa kita tambahkan datanya, atau kita bisa ubah, atau kita hapus. Selanjutnya, setelah kita punya data kriteria, data subkriteria, kita punya data alternatif. Data alternatifnya ini, yang A1 tadi Muslan Murias, kemudian gambarnya ini mewakili rumah atau kriteria tadi, kayak dinding, atap, lantainya. Kemudian bisa kita lihat untuk alternatif kedua dengan kriteria-kriterianya mewakili gambar ini. Kriterianya juga bisa kita tambahkan, bisa kita edit, bisa kita hapus. Nah, selanjutnya menu data penilaian. Penilaiannya ini yang data alternatif, dia gambarnya menggunakan gambar. Kemudian untuk data penilaiannya berisi alternatif Muslan Murias. Kemudian ini sepertinya tabelnya ini nama tabelnya ini terbalik. Seharusnya pekerjaannya itu wira swasta dan penghasilannya rentang 1,3 sampai 1,8. Dan lantainya itu plasteran, jenis dinding papan, jenis atap genteng, dan aksi di sini bisa kita edit. Nah, selanjutnya itu menu data perhitungan. Penilaian yang ini tadi, penilaian yang ini akan dimasukkan berdasarkan bobot-bobot mereka ke C1, misal Muslan Muria 0,26, untuk C2 0,09, C3 0,16, C4 0,15, dan C5 0,15 sampai semuanya. Matriks keputusannya, lanjut ke matriks normalisasi seperti proses perhitungan tadi. Setelah itu, setelah masuk ke matriks normalisasi, selanjutnya matriks normalisasi terbobot dengan cara yang tadi, masing-masing kriteria dikalikan dengan masing-masing bobot kriterianya. Kemudian setelah itu menghitung nilai YI dengan maksimum dan minimum sehingga memperoleh nilai YI seperti yang sebelah ini. Dan untuk perhitungan ini tidak bisa ditambahkan data di sini karena dia melakukan perhitungan secara otomatis dalam mesin atau sistem yang dibuat. Sehingga setelah melakukan data perhitungan ini, masuklah ke menu data akhir, yaitu peringkat 1 alternatif JAI dengan gambar
rumah yang ini dengan nilai YI minus 0,1626 dan peringkat 2 Ngatiem dengan gambar rumah ini dengan nilai YI minus 0,1713 dengan peringkat 2, begitu seterusnya sampai peringkat ke-10, dan kita bisa mencetak data begitu seterusnya sampai peringkat 10. Dan di sini ada fitur cetak data jika kita menginginkan datanya. Kemudian ini ada data user, ada Krisman Tabri sebagai administratornya, adminnya, dan ada user sebagai usernya. Berhubung ini skripsi dari senior Krisman Tabri, jadi di sini adminnya adalah Krisman Tabri. Kembali ke dashboard. Di sini bisa kita logout. Baik, kita kembali ke PPT. Baik, itulah tadi demo sistem dari skripsi senior bernama Krisman Tabri. Selanjutnya, itulah tadi rangkaian review mengenai tugas akhir yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan Penerima Bantuan Renovasi Rumah Menerapkan Algoritma Multi-Objective Optimization on the Basis of Rationalisis dengan studi kasus Kelurahan Amunggedo Baru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.